Langkah tak masuk akal FAM. Protes ke AFC agar kekalahan dipulihkan dan sanksi dicabut. Kami harusnya sudah lolos Piala Asia. Kekalahan 3-1 dari Vietnam di laga terakhir seharusnya jadi penutup yang biasa saja. Laga formalitas, tanpa tekanan besar, tanpa ekspektasi tinggi. Karena kalau kita tarik mundur sedikit, sebelum peluit pertandingan itu dimulai pun, sebenarnya nasib Malaysia sudah berada di ujung tanduk. Secara matematis, peluang mereka memang sudah sangat kecil. Vietnam sudah terlalu jauh, poin sudah tidak realistis untuk dikejar. Tapi yang membuat cerita ini jadi panjang, jadi panas, dan jadi penuh drama, bukanlah skor 3-1 itu, melainkan apa yang terjadi sebelum laga tersebut dimainkan. Dua hasil pertandingan Malaysia sebelumnya, melawan Nepal dan Vietnam, dibatalkan oleh AFC. Dan bukan hanya dibatalkan, tapi langsung dikonversi menjadi kekalahan walkover 3-0. Dari situ saja, semuanya langsung runtuh. Yang tadinya masih bisa berharap, langsung kehilangan pijakan. Kalau kita lihat dampaknya, ini bukan sekadar pengurangan poin biasa. Ini adalah perubahan total klasemen. Malaysia yang tadinya masih hidup, tiba-tiba langsung mati. Tidak ada lagi skenario, tidak ada lagi hitung-hitungan. Semuanya selesai bahkan sebelum laga terakhir dimainkan. Dan disinilah letak emosinya. Karena ketika sebuah tim merasa mereka masih punya peluang, lalu peluang itu dihapus, bukan karena hasil di lapangan, tapi karena keputusan administratif. Reaksi peras itu hampir pasti akan muncul. Dan itu yang terjadi sekarang. FAM tidak terima. Mereka merasa keputusan ini terlalu berat, terlalu menghukum, terlalu merugikan. Dalam pernyataan yang beredar, FAM bahkan dengan tegas menyebut bahwa mereka seharusnya sudah lolos Piala Asia. Kalimat yang kalau kita dengar sekilas, terdengar penuh keyakinan. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, terasa seperti bentuk denial. Karena faktanya, bahkan tanpa sanksi pun, posisi Malaysia belum tentu aman. Vietnam tetap unggul secara performa dan konsistensi. Tapi ya, dalam situasi seperti ini, narasi bukan lagi soal fakta, tapi soal sudut pandang. FAM sedang membangun narasi bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan, bahwa keputusan AFC tidak mencerminkan keadilan. Dan sebagai langkah lanjutan, FAM dikabarkan sedang menyiapkan surat resmi untuk dikirim ke AFC. Sebuah protes formal, sebuah upaya untuk membatalkan, atau setidaknya meringankan sanksi yang sudah dijatuhkan. Mereka ingin hasil pertandingan dipulihkan, mereka ingin hukuman dicabut, mereka ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah itu realistis? Apakah AFC akan membuka kembali keputusan yang sudah mereka tetapkan? Kalau kita bicara jujur, peluangnya sangat kecil, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Karena kasus ini bukan sekadar pelanggaran ringan. Ini menyangkut dugaan pemalsuan dokumen pemain. Dan dalam dunia sepak bola internasional, itu termasuk pelanggaran berat. Ini bukan soal salah isi formulir atau telat administrasi. Ini soal integritas, soal keabsahan pemain. Dan AFC sebagai badan yang mengatur kompetisi, punya tanggung jawab untuk menjaga itu. Kalau mereka mundur dari keputusan ini, maka presiden yang tercipta akan sangat berbahaya. Tapi FAM tetap melangkah, mereka tetap menyusun surat, mereka tetap bersuara. Dan kalau kita lihat lebih dalam, mungkin ini bukan lagi soal berharap menang dalam banding, tapi lebih ke soal menjaga citra, soal menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak diam, bahwa mereka memperjuangkan tim mereka. Karena tekanan dari fans saat ini memang tidak kecil, bahkan bisa dibilang sangat besar. Setelah kabar sanksi itu keluar, reaksi dari fans Malaysia langsung meledak. Media sosial penuh dengan protes, kritik datang dari berbagai arah, bahkan sampai ke aksi nyata, di mana sekelompok fans melakukan demonstrasi di kantor FAM. Mereka menuntut kejelasan, mereka menuntut tanggung jawab, dan tentu saja mereka menuntut keadilan. Dalam sudut pandang mereka, Malaysia diperlakukan tidak adil. Mereka melihat ini sebagai bentuk ketidakberpihakan AFC. Padahal kalau kita tarik ke akar masalahnya,
Justru Malaysia yang berada di posisi sulit karena pelanggaran yang dilakukan. Tapi sekali lagi, dalam dunia sepak bola, emosi seringkali lebih kuat daripada logika. Fans tidak melihat dokumen, fans tidak melihat investigasi. Yang mereka lihat adalah hasil akhir, tim mereka gagal lolos. Dan dari situ mereka mencari siapa yang harus disalahkan. Dan saat ini yang jadi sasaran adalah AFC. Menariknya, di tengah semua kemarahan itu, ada juga diskusi yang mulai mengarah ke pembijakan naturalisasi. Ini bukan pertama kalinya isu ini muncul, tapi kali ini dampaknya benar-benar terasa. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana prosesnya bisa sampai bermasalah, bagaimana pemain bisa lolos verifikasi awal, tapi kemudian dinyatakan tidak sah, dan kenapa pengawasan internal bisa kecolongan. Jadi ketika FAM tetap melangkah dengan rencana protes mereka, banyak yang melihat ini sebagai bentuk denial, sebuah penolakan untuk menerima kenyataan, sebuah upaya untuk tetap bertahan di narasi bahwa mereka adalah korban. Padahal di sisi lain, publik netral melihat ini sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan sendiri. Dan disinilah konflik itu semakin jelas. Di satu sisi ada federasi yang berusaha mempertahankan posisinya. Di sisi lain ada realita yang tidak bisa diubah. Malaysia gagal ke Piala Asia 2027. Itu fakta. Tidak peduli bagaimana narasi dibangun, tidak peduli seberapa keras protes dilakukan. Untuk saat ini, hasilnya tetap sama. Pertanyaan sekarang bukan lagi soal apakah FAM akan mengirim surat atau tidak, tapi lebih ke apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah mereka akan benar-benar berbenah? Apakah mereka akan memperbaiki sistem verifikasi pemain? Apakah mereka akan lebih hati-hati dalam kebijakan naturalisasi? Atau justru ini akan berlalu saja, dan kesalahan yang sama akan terulang di masa depan? Karena kalau melihat reaksi yang ada sekarang, dari federasi yang cenderung defensif, dari fans yang masih ngotot membela, proses introspeksi itu mungkin belum benar-benar dimulai. Dan tanpa introspeksi, sulit untuk berharap perubahan. Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma tentang kekalahan 3-1 dari Vietnam. Itu hanya permukaan. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam, tentang integritas, tentang regulasi, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana sebuah federasi merespons krisis. Dan mungkin dari semua ini, pelajaran terbesarnya sederhana, bahwa dalam sepak bola modern, bukan cuma performa di lapangan yang menentukan, tapi juga bagaimana sebuah tim dikelola di luar lapangan, karena satu kesalahan administratif saja bisa menghapus semua kerja keras yang sudah dibangun bertahun-tahun. Wah, gimana pendapat kalian nih? Apakah kalian setuju dengan langkah yang dilakukan Malaysia untuk mengirimkan surat protes ke AFC? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.